Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, saudara-saudariku, para netizen, penggemar bola Indonesia, dan juga para pencari keadilan dalam masalah Habib-Habib yang mengaku sebagai cucu Rasulullah. Mari kita mencari hiburan sekaligus mendapatkan pelajaran, menghibur diri sekaligus mendapatkan hikmah dari apa yang kita tonton dan yang kita lihat. Saudara-saudara sekalian, sekarang sedang trending dua masalah utamanya. Yang pertama adalah kekecewaan para penggemar bola Indonesia, di mana saat bertanding pasukan Garuda melawan Bahrain, Indonesia dicurangi, diperlakukan sesuka-sukanya oleh seorang hakim, yakni juri atau wasit yang memimpin pertandingan antara Indonesia melawan Bahrain. Wasit itu bernama Ahmed Alkaf dari Oman. Kalau melihat namanya, Ahmed jelas seorang Muslim. Nah, ini yang Alkafnya ini. Alkaf di Indonesia, semua orang tahu Alkaf adalah salah satu marga yang ada di dalam kelompok klan Ba'alawi. Alkaf adalah klan Ba'alawi, dan kita tahu Ba'alawi terhadap Indonesia tidak punya jasa, bahkan ingin merongrong, menghancurkan, merusak generasi muda yang ada di Indonesia. Itulah kelakuan Ba'alawi. Maka kalau kita lihat, kita selidik, bisa saja Ahmed Alkaf ini adalah kelompok Ba'alawi, di mana kelompok Ba'alawi sama sekali tidak punya kebanggaan terhadap Indonesia. Kalau bisa malah menghancurkan Indonesia, dan mereka akan tetap membanggakan Arab. Maka di situ Alkaf berperan untuk mengangkat, mencoba meninggikan, mencoba memperoleh nama harum bagi Arab, yakni Bahrain, dengan cara menjatuhkan Indonesia, di mana di dalam pertandingan tersebut jelas-jelas waktu tambahan adalah 6 menit, tetapi sampai 9 menit pertandingan baru diselesaikan, peluit disemprit ketika Bahrain memasukkan gol ke gawang Indonesia. Maka dalam dunia medsos, semua penggemar bola menghujat, mencaci Ahmed Alkaf ini, yang rupanya bisa saja adalah marga Ba'alawi, dan terang-terangan menghancurkan harapan anak-anak muda penggemar bola Indonesia. Ini adalah bukti kalau Ba'alawi tetap akan membanggakan asal bangsanya, sama-sama Arab, dan menjatuhkan, menghinakan bangsa Indonesia. Maka tidak heran Habib-Habib yang ada di Indonesia ini
semuanya membanggakan Yaman dan merendahkan Indonesia. Padahal mereka hidup di Indonesia, mencari makan di Indonesia. Sungguh luar biasa, saudara sekalian, suara netizen yang menghujat orang ini. Bahkan banyak sekali komentar-komentar yang menyatakan, katanya, bagaimanapun juga Pak Alwi akan tetap membela sesama bangsanya, sama-sama Arab, walaupun secara darah atau DNA mereka bukan Arab. Komentar begitu banyak. Ada yang menyatakan, kenapa nabi-nabi diturunkan di Arab? Karena memang bangsa keturunan Arab ini bahlul, jahil, kejahatannya lebih jahat daripada orang-orang jahat di seluruh dunia. Kalau saudara-saudara menonton di media sosial, sungguh betapa mirisnya suara-suara netizen Indonesia yang menghujat, yang menghina, yang mencaci wasit semacam ini. Inilah duka netizen pecinta bola Indonesia yang dikecewakan oleh Pak Alwi, di mana wasit itu bernama Ahmed Al-Kaf, dan dipastikan atau diduga ini adalah keturunan Pak Alwi juga. Saudara-saudara sekalian, itu duka bagi bangsa Indonesia. Sekarang kita akan melihat bagaimana kegembiraan warga netizen Indonesia yang gegap gempita, bersuka cita menyambut datangnya seorang YouTuber Amerika, ISOSpeed, datang ke Indonesia. Tentu menggembirakan warga netizen karena kedatangannya di samping memberikan dukungan dan dorongan kepada anak-anak muda Indonesia yang punya hobi, yang suka membuat video atau konten kreator. Ini disemangati oleh ISOSpeed yang sengaja datang ke Indonesia, di mana sebelumnya datang ke Malaysia tidak mendapatkan sambutan, kurang meriah seperti disampaikan oleh warga netizen, tapi ketika di Indonesia saat streaming luar biasa sambutannya dan memecahkan rekor, di mana dalam satu streaming, satu siaran langsung mendapatkan follower atau viewer lebih dari 1 juta. Luar biasa. Ini adalah memecahkan rekor sampai ISOSpeed ini, apakah karena saking senangnya sehingga menangis, dan dalam tangisan itu sampai hidungnya meler. Saudara sekalian, ISOSpeed nama aslinya adalah Doren Jason, lahir 21 Januari 2005. Dia berasal dari Amerika Serikat, datang ke Indonesia, memang bukan warga negara Indonesia, tapi kedatangannya dipastikan akan membawa nama harum Indonesia di dunia, karena dia menampilkan budaya Indonesia, menampilkan keramahan rakyat Indonesia, budaya Indonesia, tradisi Indonesia direkam, semacam baju batik, musik angklung, kemudian budaya Bali, budaya Jawa Tengah,
direkam, lalu ditampilkan dalam YouTube di mana masyarakat dunia akan menontonnya. Ini artinya kedatangannya bermanfaat bagi bangsa Indonesia, dan pada saatnya apa yang disampaikan akan dikenal oleh masyarakat dunia karena iSoSpeed menunjukkan budaya Indonesia, tradisi Indonesia, bahkan ketika di Malaysia ditunjukkan batik adalah karya ke Malaysia, setelah iSpeed ini melihat ternyata batik Indonesia, batik adalah buatan Indonesia, maka saat itu juga diinfokan kepada dunia kalau memang batik adalah milik Indonesia. Inilah manfaat yang didapat dari orang yang datang dari Amerika. Manfaatnya lebih besar daripada keberadaan Habib di Indonesia yang tidak membawa nama harum bangsa Indonesia. Coba saudara lihat, adakah para Habib atau keturunan Yaman itu yang mencoba membela budaya Indonesia? Oh, tentu tidak. Mereka justru ingin membuang budaya Indonesia, tradisi Indonesia, dan ingin menonjol-nonjolkan budaya Yaman. Inilah bedanya antara orang yang cinta Indonesia dengan orang yang hidup di Indonesia tetapi membanggakan leluhurnya dan asal negaranya. Semoga saudara-saudaraku semuanya menyadari itu, bahwa Habib tidak ada gunanya di Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.